Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Karena itu bersyukur kita kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berbagi di komunitas belajar kita ini, supaya komunitas belajar yang sudah terbentuk bisa tetap eksis dan berkelanjutan, sehingga kita sesama pendidik bisa berbagi praktik baik sesuai apa yang didorong, apa yang diinginkan oleh kementerian sebenarnya. Baik Bapak Ibu, saat ini yang sedang sedang booming mungkinnya. Jadi kan tentang IKM ini, implementasi kurikulum merdeka, kan? Implementasi kurikulum merdeka. Implementasi berarti penerapan kurikulum merdeka. Bapak Ibu, mungkin kita sering mendengar lah, kita karena ya wajar sih, sebab sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru tentu kita belum begitu familiar. Jadi kita masih banyak bingung, apa sih kurikulum merdeka itu? Gimana sih buat RPP-nya? Gimana sih buat ininya segala macam. Bapak Ibu, saya tekankan seperti kemarin saya sampaikan, semua itu sangat mudah Bapak Ibu, mudah sekali. Lebih susah lagi buat nasi goreng lebih lama lagi. Bapak Ibu kalau tanya sama saya sekarang, Pak mintalah RPP-nya, ada semua sama saya itu. Pak mintalah program dasarnya, ada semua. Mau kelas 1, mau kelas 4, ada semua. Yang kita inginkan, kenapa ada semua? Karena pemerintah itu menyediakan itu Bapak Ibu. Loh, kok ada pelatihan-pelatihan? Iya, ada semuanya di situ. Sama sebenarnya pada konsep kurikulum 2013. Apakah pemerintah menyediakan? Ya, pemerintah menyediakan semua itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat nanti. Makanya sejak kurikulum 2013 ya, ada buku guru, ada buku siswa. Di sini juga di kurikulum merdeka ini nanti juga ada buku guru, buku panduan untuk guru, ada buku siswa. Bapak Ibu mau minta, Pak minta buku gurunya, ada semua, saya kasih dari semua. Dari mana dapat? Dari pemerintah, bukan dari pelatihan kemarin, enggak. Gitu. Karena gimana ya, panduannya juga ada. Panduan gimana rapornya, gimana menilainya, semua ada di buku panduan. Gimana P5-nya. Jadi kita tuh tinggal didorong, ya ini kita bahas sama-sama supaya kita nggak blank gitu. Apa sih kurikulum merdeka? Apa sih? Makanya ya sederhana aja sih sebenarnya. Yang penting Bapak Ibu, yang penting kita itu memahami apa yang ada di depan kita gitu. Ini nanti ada modul ajarnya, ada RPP-nya gitu, ada protanya, ada TP-nya, semuanya ada. Kita print, kita cetak, jangan sampai kita ini apa ya? Ini dari mana datangnya? Ini dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Itu yang perlu kita diskusikan. Itu sebenarnya Bapak Ibu. Makanya konsepnya itu sebenarnya lebih baik kita pahami lebih dahulu. Kalau persoalan bendanya sudah ada semua. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Kurikulum merdeka untuk membantu pemulihan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu, ini istilah-istilah baru lah mungkin ya, yang kita dengar, yang ada dalam kurikulum merdeka ini gitu ya. Ada kurikulum ini pada lama nih ya, kurikulum merdeka. Nanti ada istilah PASI, PASI A, PASI B, apa itu ya, nanti kita gitu. Ada yang diistilahkan yang disebut sebagai CP, capaian pembelajaran. Ada yang tujuan pembelajaran, TP. Ada alur tujuan pembelajaran, ATP. Ada modul ajar, ada RPP, RPP plus. Nanti kita, tapi nggak bisa sekarang Bapak Ibu, kita hanya secara umum aja dulu. Ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, dulu namanya KKN Bapak Ibu, sekarang KKTP namanya gitu.
Ya konsepnya, saya pikir substansinya itu juga sih, cuma ya beda-beda sedikit aja sebenarnya. Ada istilahnya sekarang profil pelajar Pancasila. Ini semuanya nanti bermuara ke sana Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu. Ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Inilah mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar orang nyebut P5, ini lagi jam P5 nih, P5. Ini dia. Kalau SMA yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka di jam-jam terakhir itu, saya pernah dengar tuh waktu saya ke SMA di Bogor tuh, masuk aja bapaknya, dan juga nih, enggaknya anak sedang P5 ini. P5 itu mereka sedang melakukan proyek nih. Nanti kita bahas Bapak Ibu, apa itu P5 itu? Ngapain sih? Kalau dengar P5, ada lagi nanti P3. Ini kadang-kadang disingkat P3 nih, profil pelajar Pancasila P3 yang di Jakarta nih, kira gitu. Oke, mungkin ada satu-satu di atas dulu. Bapak Ibu, apa itu kurikulum? Mungkin kita sering ya, selalu lah mengucapkan kurikulum KTSP, kurikulum 2013, KBK, kurikulum berbasis kompetensi yang sebelum-sebelumnya. Saat ini kurikulum merdeka namanya. Sampai hari ini sebenarnya belum ada pengertian kurikulum yang mengikat. Artinya tidak ada definisi baku harus ini ya, tidak ada Bapak Ibu mengenai kurikulum itu. Ada saja sih, misalnya kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ini mulainya nanti sekian tahun selesai, itulah kurikulum. Ada juga yang memaknai kurikulum sebagai jantung atau isi pendidikan, yaitu apa saja yang akan murid pelajari dalam rentang waktu tertentu. Itu juga makna dari kurikulum. Bahkan ada juga yang menganggap kurikulum sebagai program pendidikan. Ini sah-sah aja. Kita semua ini nanti bisa saja mendefinisikan kurikulum itu Bapak Ibu dengan redaksi kita sendiri. Baik, kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tentang sistem pendidikan nasional Bapak Ibu. Di situ disebutkan, di situ dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bapak Ibu, ini ada kata, saya tertarik dengan kata seperangkat Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya yang mana kurikulum itu Bapak Ibu? Ya semuanya kan ada kata seperangkat ini. Kalau seperangkat itu saya memahami kan lebih dari satu. Seperangkat ada program tahunan, ada program semester, ada silabus, ada RPP. Udah berapa perangkat itu? Udah 4 perangkat kan? Itu hadiah kurikulum itu Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya mana kurikulumnya itu, kita boleh saja sih memahaminya. Di situ kan rencana itu di program ada rencana, semuanya rencana kita tuangkan di situ Bapak Ibu. Ya, kita atur waktunya, ada tujuannya, semua di situ, ada isinya, ada bahan pelajarannya, semua di situ Bapak Ibu. Itulah dia kurikulum Bapak Ibu. Ya, ini kurikulum. Bapak Ibu kalau merdeka apa? Ya, sederhananya merdeka bebas, itu yang paling mudah kan, bebas. Dalam konteks pendidikan Bapak Ibu, ya, dalam konteks pendidikan merujuk ke filosofinya Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, menyatakan bahwa merdeka itu dalam konteks pendidikan, anak didik kita itu Bapak Ibu bebas berekspresi, bebas untuk belajar sesuai minatnya. Jadi kita sebagai pendidik, ya, tugas kita hanya menuntun anak didik kita untuk bertumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi konsep kurikulum merdeka ini nanti adalah konsep atau filosofi dari Bapak Pendidikan kita Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara. Itu merdeka. Jadi bukan merdeka bebas kita lepas begitu saja, bukan. Jadi makna bebas itu terarah dia Bapak Ibu.
Ada satu anak misalnya dia minatnya di olahraga, misalnya dia bakatnya di matematika, maka itu tugas kita untuk mengembangkannya. Dia bebas memilih itu, dia bebas untuk mengembangkan bakatnya itu. Kalau selama ini terjadi ialah ya harus kita akui bahwa kita mengekang mereka. Kita mengatakan bahwa katakanlah ada satu anak si Budi ini dia dalam lebih menonjol di bahasa Indonesia misalnya, namun sedikit lemah di matematika. Ketika kita melihat fenomena itu, maka kita akan mengatakan ya anak itu dalam tanda petik bodoh dan segala macamnya. Padahal anak itu kan punya karakteristiknya masing-masing. Itu filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, bukan saya ngomong gitu. Jadi konsep kurikulum merdeka itu filosofinya Ki Hajar Dewantara. Itulah merdeka itu. Kita juga merdeka, Bapak Ibu. Merdekanya bukan merdeka tak mengajar, tetapi merdeka untuk berekspresi, untuk berinovasi, untuk berkembang, untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik sekolah, sesuai dengan karakteristik anak. Kita diberi kebebasan, jadi kita merdeka. Makanya dari Mongkarin, Mas Menteri selalu pakai kaos di sini, merdeka belajar. Sampai kami dapat jatah kaos juga itu merdeka belajar. Karena tugas kami juga bagian dari tanggung jawab kami sebenarnya untuk mengkampanyekan itu, Bapak Ibu. Apa sih konsep merdeka belajar itu apa? Baiklah seperti itu. Itulah mungkin merdeka itu, Bapak Ibu. Jadi kalau digabungin kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Ini sekarang ini sedang istilahnya pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Kita mungkin selalu dengar ya, pembelajaran berdiferensiasi. Gimana sih konsepnya? Mudah saja, nanti kalau ada waktu kita bisa berbagi praktik baik, Bapak Ibu. Di sini ada kata pembelajaran intrakurikuler, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran itu kan dibagi 3 sebenarnya. Ada pembelajaran intrakurikuler, ada pembelajaran co-kurikuler, ada pembelajaran ekstrakurikuler, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran intrakurikuler itu maksudnya pembelajaran yang kita lakukan ini yang di kelas-kelas ini. Nah, belajar matematika, belajar agama, belajar apa itu pada jam pembelajaran gitu. Kalau dia pembelajaran co-kurikuler, itulah nanti P5 itu. Sebelum ada P5 ada juga istilah co-kurikuler itu. Misalnya pembelajaran co-kurikuler itu kita bawa anak-anak ke museum misalnya, berenang, bolehlah ke museum misalnya kan. Kaitannya apa? Kaitannya sebelumnya di kelas itu belajar tentang sejarah atau benda-benda bersejarah, maka gurunya mungkin bawa aja lah dia, kita pergi ke museum untuk lebih apa. Itu dikatakan sebagai kegiatan co-kurikuler, masih ada kaitannya gitu. Kalau ekstrakurikuler ya seperti kegiatan pramuka yang di luar jam pelajaran sekolah gitu, kan biasanya tidak terkait juga dengan pembelajaran di sekolah, tetapi kegiatan itu untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, kompetensi dan segala macamnya. Apa yang dimaksud ini sudah tadi. Jadi kurikulum mereka adalah kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang sudah guru memiliki keleluasaan sudah. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian belajar tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.
Jadi kegiatan pembelajaran nanti untuk kurikulum merdeka ini Bapak Ibu itu diorganisasikan menjadi dua. Ada kegiatan intra kurikuler, ada kegiatan co-kurikuler. Itu yang utama. Ekstranya ada juga. Nanti kita lihat struktur kurikulumnya, mudah-mudahan sempat. Karena pramuka itu juga menjadi bagian ekstra wajibnya Bapak Ibu. Di kurikulum merdeka ya, menjadi ekstra wajib ya pramuka itu. Iya. Ekstra kurikulum. Yang lainnya, iya boleh ditambah, tergantung sekolahnya, serta pendidikannya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berbagi konsepnya aja Bapak Ibu ya. Kita berbagi konsepnya. Nanti mudah-mudahan berkelanjutan. Lalu kita gimana sih teknis menurunkannya. Kalau persoalan perangkat ajarnya udah ada semua, udah lengkap semua Bapak Ibu. Kita tinggal print aja, ganti nama sekolahnya aja, selesai semua. Gak ada yang susah sebenarnya. Yang penting kita ini aja. Iya. Ya, kita ke istilah berikutnya, ada capaian pembelajaran Bapak Ibu atau CP. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi begini Bapak Ibu, saya pakai bahasa saya aja sederhana. Capaian pembelajaran itu atau CP itu adalah kompetensi yang harus dimiliki anak di akhir fase nanti. Muncul lagi fase, tapi CP dulu lah CP. Jadi di dalam CP itu, itulah kemampuan yang harus ada pada diri anak, yang harus kita tumbuhkan lah gitu dalam periode waktu tertentu, di akhir fase dia. Nanti fase perkembangan ini ada lagi istilahnya. Ini kalau kurikulum 2013 Bapak Ibu, kita itu kan merujuk pada KIKD. Kan tujuan kita kan itu, untuk peserta didik itu mencapai KIKD. Kalau di kurikulum merdeka ini, peserta didik kita itu, anak didik kita itu harus mencapai ini, capaian pembelajaran. Isinya apa? Ya kompetensi, kemampuan isinya. Makanya sebenarnya CP itu kalau di kurikulum 2013 dia sama dengan KIKD Bapak Ibu. Biasalah kalau kita kan suka membuat hal istilah-istilah baru lah gitu kan. Kalau KIKD lagi dibuat kan kurang keren juga, mungkin seperti itu. Jadi kan kurikulumnya udah berbeda. Kurikulum merdeka, maka istilahnya CP. Ya kita lihat contohnya CP Bapak Ibu. Cuma kalau dulu KIKD itu sudah mereka nomor-nomori. Kalau di kurikulum merdeka ini, CP itu dalam bentuk narasi, kalimat tulisan, paragraf gitu. Kita lihat Bapak Ibu. Oke, ini ke apa? Ini kompetensi inti dan kompetensi dasar IPA SD kelas 4. Ini kurikulum 2013 Bapak Ibu. Ya, kurikulum 2013. Ini ya, KIKD-nya. Nih. Nah, ini KI-nya, KI 3, ini KI 4. Oke, ini KD-nya. Bentuknya begini, poin-poin begini. Bapak Ibu, ini kan dari pemerintah. Kita nggak bisa membuat KD, kita nggak bisa merubah KD. Yang kita bisa, kita turunkan KD itu menjadi tujuan pembelajaran. Kalau dulu boleh indikator dulu baru tujuan pembelajaran. Semenjak Mas Menteri mengeluarkan surat edaran
minimal RPP itu 3, yang istilahnya RPP 1 lembar itu kan sebenarnya komponennya yang minimal 3, mesti ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan langkah-langkah pembelajaran, dan ada asesmen atau penilaian. Minimal itu RPP itu Bapak Ibu, merujuk ke surat edaran yang dikeluarkan Mas Menteri kemarin dulu. Kita nggak bisa merubah ini karena ini dari pemerintah Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu, kita mengajar di kelas itu untuk mencapai ini Bapak Ibu. Kita masuk ke kelas itu untuk mencapai ini supaya anak didik kita itu bisa ini gitu. Bapak Ibu, kita kasih dulu. Nanti sebenarnya kalau kita familiar dengan konsep kurikulum 2013, masuk kurikulum merdeka itu nggak masalah, sama aja, cuma ganti nama aja gitu. Ganti nama, ganti judul itu saja. Substansinya kurang lebih sama aja Bapak Ibu. Beda-beda tipis lah gitu. Menghubungkan Bapak Ibu di dalam KD itu, ini kita bicara KD dulu yang kurikulum 2013 masa. Ya. Di dalam KD itu ada 2 komponen penting, ada 2 komponen utama di dalam KD itu Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama kompetensi, yang kedua konten atau materi ajar atau materi pokok. Kompetensi itu dilihat dari kata kerja operasionalnya Bapak Ibu. KKO-nya seorang bilang sering ya. Misalnya ini ya, KD 31. Nomor 31 ini kan dari sini, KE 3 itu kan pengetahuan. Yang pertama, sudah mereka urutkan. Oh ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kita senang. Yang merdeka ini nggak begitu, tapi udah mereka siapkan juga sebenarnya, gitu. Udah ada semua. Misalnya di sini, tinggal pelajar aja, Bapak Ibu, di sini kompetensinya apa? KD 31 ini. Kompetensinya mana? Ini menghubungkan ini. Itu kata kerjanya. KKO-nya. Menghubungkan ini kompetensinya, kemampuannya yang harus anak didik punya Bapak Ibu. Yang bisa dilihat, yang bisa diukur, yang bisa diobservasi dan segala macamnya. Menghubungkan mana kontennya Bapak Ibu, mana materinya ini, bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. Istilahnya untuk kompetensi itu ditandai dengan kata kerja atau yang sering kita sebut kata kerja operasional KKO. Nanti kalau sudah cerita kata kerja operasional atau KKO, maka kita referensinya biasanya ke taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom C1 sampai C6 gitu. C1 itu mengingat, C2 itu memahami, C3 itu bagian-bagiannya Bu. Itu turun-turunannya. Kan C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 itu aplikasi, C4 analisis, C5 itu evaluasi, C6 itu mencipta. Dia ada C6 itu Bapak Ibu. Kita nanti merujuknya ke sana nanti, itu lebih baiknya. Tapi sini clear ya Bapak Ibu ya. KD ini apa maksudnya ya? Clear ya? Oke, clear. Jadi KD itu adalah kompetensi yang mesti dicapai siswa Bapak Ibu, yang harus dicapai siswa melalui materi ini. Jadi 2 komponen utama KD itu ada kompetensi, ada konten atau materi pokok atau materi ajar, itulah semuanya. Gitu. Ini si KIKD di kurikulum 2013. Jadi kita lihat Bapak Ibu yang namanya CP itu di kurikulum Merdeka. CP-nya seperti ini. Bapak Ibu, inilah standar isi dari kurikulum 2013. Ini ada nomornya tuh. Ini saya potong aja. Sekarang CP, keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan seterusnya nomor sekian. Ini sudah berapa kali revisi saya lupa. Revisi artinya kan dari masa COVID kemarin itu. Mereka revisi, perbauri gitu. Yang terakhir lupa keluaran bulan berapa.
tentang perubahan atas dan seterusnya. Disinilah Bapak Ibu CP itu KIKD yang di waktu kurikulum 2013 itu, capaian pembelajaran untuk PAUD, TK dan seterusnya. Nah, ini untuk PAUD. Ini penjelasannya Bapak Ibu, ada rasionalnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini berapa halaman, 1822 halaman. Karena dari TK, PAUD sampai SMA sederajat, semua di situ. Anak SMA ini harus mampu begini, harus mampu begini, harus mampu begini. Anak SMP harus mampu begini, SD harus mampu begini. Itu yang mau kita tuju semua. Itu isinya capaian pembelajaran Bapak Ibu. Ayo kita lihat sebentar. Kita ke SD ya. Kita ke SD. Ini SD. Capaian pembelajaran untuk SD, MI sederajat, SMP, SMA. Tapi untuk mata pelajaran agama dan budaya pekerti. Ya, jadi sini semua sampai nanti baru berganti pelajaran bahasa Indonesia, BPKN gitu. Ini agama Bapak Ibu, agama Islam dan budaya pekerti. Ini rasionalnya, di sini penjelasan kenapa itu perlu dan segala macamnya. Terus ya ini karakteristiknya, kemudian ini karakteristiknya, atur hadisnya seperti apa, deskripsinya, gini, penjelasannya masih Bapak Ibu. Selanjutnya, ini ya, capaian pembelajaran untuk pelajaran berarti setiap fase, ya, itu fase A. Fase A itu Bapak Ibu untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, sekarang dia berfase dia. Kelas 1 dan kelas 2. Nanti kita lanjutkan fase-fase. Ya, ini supaya terlihat aja dulu Bapak Ibu. Nah, ini dia. Fase A berdasarkan elemen. Elemen itu bagian-bagian. Misalnya bagian Al-Quran dan hadis. Capaian istilahnya bab. Boleh lah, bab, bagian gitu. Ini capaian pembelajarannya Bapak Ibu. Ini masih satu kalimat ini. Ada CP yang beberapa kalimat itu dia. Jadi bentuknya deskripsi. Bukan deskripsi, narasi. Apa Bu? Ada semua. Dari pemerintah juga. Iya lah. Ini pemerintah yang buat. Kita nggak bisa membuat CP. Kita hanya bisa menurunkan tujuan pembelajaran. Dari mana kita turun? Iya. Ya, dari sini kita turunkan. Kita konkretkan lah begitu. Kalau ini kan masih abstrak dia. Masih umum, kita konkretkan lagi dia Bapak Ibu gitu. Ini masih pendek ini. Ada CP itu yang beberapa kalimat gitu kan. Itulah yang perlu kita pilah-pilah gitu. Ini capaian ini. Peserta pendidikan agama Islam terusnya. Peserta didik mengenal. Ini kan sebenarnya kan hadis, bahasa hadis. Mana kompetensinya Bapak Ibu? Yang ini akidah. Akidah ini. Kan ini mengenal itu. Kan kata kerja itu. Rukun iman dan seterusnya. Itu yang kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran nanti. Nah, itulah Bapak Ibu. Ini kan panjang ini. Yang akhlak ini kan panjang Bapak Ibu. Terdiri dari beberapa kalimat-kalimat. Kalau di apa tadi, inilah yang maksudnya dalam disajikan dalam bentuk narasi. Kan narasi itu karangan. Kalau KIKD tadi di kurikulum 2013 kan sudah nomor-nomor 31, 3.2, 3.3. Itu salah satu yang membedakannya Bapak Ibu. Kali ini kita analisis, kita turunkan. Gitu. Kalau Bapak Ibu sampai di sini KB atau ini CP ini udah clear ya? Yang mana itu CP itu? Clear ya Bapak Ibu? Udah apa ya istilahnya? Pokoknya udah maksud lah yang mana CP itu ya? CP itu apa? Yang mana CP itu? Yang apa ya? Iya. Nanti kau malah mengganggu juga Naya. Aku CP tadi. Jadi ada Thomas nih. Kalau tadi kan bisa diganggu cuma dari pemerintah. Kalau kita buat
bisa kita bahas Ya, dulu kan. ya. Kalau ini jangan-jangan CP sama, yang nggak bisa diapa-apain aja karena ini dari pemerintah. Jadi Pak Jul dari Iya. TP ini soalnya kita kembangkan menjadi materi TP. pelajaran. TP dulu. pelajaran. Jadi CP di atas baru diturunkan menjadi TP, tujuan pembelajaran, baru diturunkan lagi menjadi ATP, baru diturunkan lagi menjadi modul ajar Bapak Ibu. ATP itu kalau di kurikulum 2013 fungsinya sama dengan seperti silabus Bapak Ibu. Modul ajar itu fungsinya kurang lebih sama seperti RPP, cuma komponennya lebih banyak lagi, lebih lengkap ya. Gitu aja. Monopi jangan ragu. Gimana nyusun modul ajar? Ada semua tuh. Kasih aja sama kawan. Tinggal menengok dulu. Ya, ini aja tinggal memahaminya aja. Itu makanya kita pahami konsepnya aja tuh. Kalau konsepnya udah, ya. Awak aja. Tinggal ini nama aja. Masih aku lagi nggak ada salah. Makanya kalau tak bisa nggak ditinggalkan KKM kita masuk ikut. KKM ini baru itu ada baru 58 baru kita KKM. Iya. Lalu kita jawab. Tapi sedikit clear ya, ya CP ya. Oke, clear ya. CP. Bapak Ibu, CP itu dari pemerintah ya. Kira-kira pemerintah tuh ngomongnya gini, guru-guru ini loh yang harus dan apa ya? Kembangkan yang harus dimiliki anak-anak ini loh. Nah, kira-kira gitu. Kita menurunkan ini. Ini kan umum ini. Gimana sih melakukannya? Gimana sih materinya segala macam? Itulah kita dituntut menurunkan ini. Tapi sebenarnya nggak ada semua. Dan itu bukan sesuatu yang apa Bapak Ibu. Memang pemerintah itu seperti itu. Silakan. Makanya kan IKM ini untuk jalur mandiri itu ada 3 pilihan Bapak Ibu. Kementerian itu menyuruh ada 3 pilihan. Opsi yang pertama itu mandiri berubah, mandiri belajar namanya. Mandiri belajar. Opsi yang kedua mandiri berubah. Opsi yang ketiga mandiri berbagi. Mandiri belajar ini maksudnya kita satuan pendidikan itu masih menggunakan kurikulum 2013. Masih semuanya totalitas kurikulum 2013, namun ada beberapa prinsip-prinsip dari kurikulum Merdeka itu yang mesti kita gunakan atau mesti kita kaitkan atau mesti kita implementasikan Bapak Ibu. Apa contohnya? Misalnya pembelajaran yang berpusat pada anak, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Itulah yang bahasa kerennya saat ini pembelajaran berdiferensiasi tadi Bapak Ibu. Sederhananya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya punya anak murid 10. Apakah ke-10 anak murid ini sama kemampuannya? Tidak kan? Maka saya harus menyesuaikan pembelajaran saya sesuai dengan kemampuan anak saya si Budi, anak saya si Raisa dan begitu. Saya harus menyesuaikan itu. Gak boleh kita paksakan itulah bodoh kali. Begitu nggak itu bisa itu pandai. Kan nggak bisa. Itu kan perilaku kita selama ini. Termasuk saya Bapak Ibu. Apalagi kalau matematika kan. Tengok itu nggak pandai juga. Udah 100 nih. Kok itu aja mudah pun nggak bisa. Nah boleh Bapak Ibu. Kita menyalahi prinsip atau filosofi kejadian. Itulah pembelajaran berdiferensiasi itu. Nanti ada lagi istilahnya pembelajaran sosial emosional Bapak Ibu. Itu biasanya diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti saya itulah yang akan disupervisi besok sekitar bulan 3 nanti untuk melaksanakan pembelajaran itu di kelas. Apalagi saya disupervisi sekitar bulan 3 lah sama metode lain untuk melaksanakan pembelajaran itu. Clear ya Bapak Ibu ya? Oke, clear. Kita masuk ke istilah berikutnya. Masih gampang ya? Gini, pakai bahasa sederhana aja. Yang penting makna dari CP itu kan dari clear ya. CP sampai yang tadi, kalau tadi ada Iya, susun gini. Kalau si KD tadi udah jelas ini duluan, jelas satu ini duluan, ya bukan gitu. Pengertian
pengertian CP itu sebenarnya nggak perlu kita apa-apa sih. Yang penting kan apa namanya, yang penting kan kita memahami konsepnya. Oh ini maksudnya CP itu ini loh maksudnya, itu aja. Clear ya? Clear, maklumat clear ya? CP. Oke. Mungkin ajaran ulang lagi. Lama sih masuk tadi. CP aja. Capaian pembelajaran. Oh, tadi belum saya lanjutkan tadi itu. Itu opsi yang pertama ya, mandiri belajar, satuan pendidikan. Ya. Opsi yang kedua ada istilahnya mandiri berubah. Nah, ini Bapak Ibu, sekolah yang memilih opsi kedua ini, mandiri berubah ini, boleh mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan cara mengadopsi atau mengadaptasi semua perangkat yang ada. Adanya itu di mana Bapak Ibu? Sudah disediakan pemerintah di platform Merdeka Mengajar itu yang di HP saya di HP kita itu Bapak Ibu belum download kan? Belum install kan? Makanya kita sebenarnya didorong untuk belajar di situ, di platform Merdeka Mengajar itu Bapak Ibu. Semuanya ada di situ. Itu. Opsi yang ketiga adalah mandiri berbagi. Nah, ini sekolah yang sudah mampu mengimplementasikan menggunakan kurikulum merdeka secara mandiri. Mereka sendiri yang membuatnya. Mereka menurunkan TP-nya, mereka menyusun modul ajarnya dan segala macamnya. Mereka semua, sekolah itu semua. Itulah yang pada awal-awalnya kemarin yang disebut dengan sekolah penggerak, itu. Sekolah penggerak itu tes. Tapi bagi kita yang nggak sekolah penggerak pun, yang nggak lulus sekolah penggerak pun, karena itu untuk mengusulkan sekolah penggerak itu kan banyak tahapannya. Nah, tahapan salah satunya guru kepala sekolahnya harus kepala sekolah penggerak dulu. Ya, gurunya juga harus ada guru penggeraknya dulu, 1-2 orang gitu. Aku cukup Bapak. Tidak bisa nih ngajar. Iya. Berarti bisa. Kalau sekolah penggerak yang berdasarkan seleksi, yaitu itu dia. Kita yang nggak sekolah penggerak nggak ikut seleksi boleh Bapak Ibu, nanti pilihannya. Nanti di informasinya di sekitar bulan 2 mungkin pendaftarannya, memilihnya. Kita nanti ya mau tak mau tetap apa ya? Ya nantilah tergantung keputusan kita bersama. Bukan apakah kita pilih opsi 1 atau pilih opsi 2. Tapi yang jelas tahun ajaran besok kurikulum mereka sudah wajib di semua sekolah. Kalau itu kelas 1 dan kelas 4 duluan. Gitu. Oke, clear lah itu capaian pembelajaran. Oke. Setelah capaian pembelajaran diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran Bapak Ibu. TP. Kemarin kita Bu Novi sama Bu Pina nanya, kata Bu Novi sama Bu Pina nanya, Bu Pina sudah sampai KD berapa? Itu nanyanya. Kalau sekarang nanyanya, Bu Pina TP berapa? Nggak TP berapa? Karena CP itu kan umum ya. TP-nya nanya kira-kira gitu. Dan TP berapa? Ini boleh kita kasih nomor nanti, boleh. Kita supaya lebih memudahkan kita. Oh ini nomor sekian, udah. Boleh Bapak Ibu. Kita diberi keleluasaan. Yang tak boleh kita rubah cuma CP aja, tak boleh dirubah. Kalau dulu KD itu tak boleh dirubah. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Gambaran pencapaian anak didik kita itu udah memiliki kompetensi apa belum? Kompetensi yang ini apakah pengetahuannya, apakah keterampilannya, apakah sikapnya, karakternya, itu baik. Itu tujuan pembelajaran. Oke. Tapi nanti jangan WA ya, nanti ya. Itu TP ya,
nanti kita coba menurunkan ini tanggung ini. Kalau ini ATP ini, alur tujuan pembelajaran ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dalam mencapai capaian pembelajaran tersebut. Maksudnya begini Bapak Ibu. Ini kan tadi dari sini kan sudah dari saat CP ini diturunkan nanti beberapa TP nih, TP inilah TP ini kita beri nomor boleh. Berarti tujuan itu sama dengan ini apa Bu? Kurang lebih seperti itu bisa juga, atau dibuat sebagai KD bisa juga, atau dibuat sebagai tujuan pembelajaran disamakan dengan tujuan pembelajaran di waktu kurikulum 2013 itu juga. Ya, karena muatan utamanya nanti ada kompetensi dan konten itu saja. Jadi ATP ini tadi kan udah katakanlah satu CP itu ada 3 atau 4 TP nih yang kita uraikan, yang kita turunkan. Itu kan kita susun nomor CP, ATP, materinya apa, berapa jam, kemudian aktivitasnya apa, itu dia ATP. Apa fungsinya? Berarti fungsinya sama seperti silabus Bapak Ibu. Silabus kan itu di kurikulum 2013 dan sebelumnya namanya silabus. Kan kita buat KD 31, indikatornya, tujuan apanya, materinya, jam berapa jam, apa sumber belajarnya, alat dan bahannya, itu kan silabus itu Bapak Ibu. Itu sama dengan ini ATP namanya. Ya, ATP alurnya apa ya alurnya itu ya? Alur itu pokoknya tahapan-tahapannya gitu kan. Nah, ini dulu dikerjakan baru sampai ke sana, kira-kira begitu. Itu ATP itu susunannya. Silabus Pak, kalau bahasa yang lebih dekat gitu kan. Cuma kan besok ya harus jangan pulang nanti udah kurikulum Merdeka sampai kepada ATP lah Bapak Ibu ya. ATP itu fungsinya sama seperti silabus Bapak Ibu ya. Nggak usah direkam, tidak muat juga itu memorinya. Foto aja. Itu aja sih. Memorinya habis. Itu yang banyak itu lah. Gitu kan. Semuanya. Di platform Merdeka Mengajar itu ada namanya aksi nyata Bapak Ibu. Jadi kita harus beraksi nyata. Kira begitu. Oke, ini ATP Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Pelatihan modul ajar. Modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah dan media pembelajaran serta assessment itu penilaian yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Jadi modul ajar itu sebenarnya serupa dengan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu, atau lesson plan, kan? Yang memuat rencana pembelajaran di kelas. Namun pada modul ajar terdapat komponen yang lebih lengkap dibanding RPP sehingga disebut RPP Plus. Kadang-kadang orang nyebutnya RPP Plus karena komponennya banyak gitu kan, lebih lengkap. Ada EKPD-nya, ada banyak lah. Nanti ada juga sih gitu. Lebih dari itu lagi Bapak Ibu. Lebih dari RPP sebelum ini lebih dari itu lagi. Gitu. Namun demikian pemerintah itu mengatakan gini lah kira-kira Kementerian Pendidikan itu. Kalau belum bisa buatnya, yuk kayak ini loh contoh aja ini. Nah, ini kira-kira. Mereka menyediakan contohnya, tinggal kita mengadaptasi. Mereka sudah menyediakan barangnya. Adaptasi itu artinya ya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, sesuaikan dengan kondisi sekolah, dengan karakteristik murid, itulah. Kemudian ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, yang belajar clear ya. Konsepnya udah clear ya. Nanti bentuknya dan caranya nanti lah. Berarti konsepnya dulu. Modul ajar adalah dokumen dan kelas RPP Plus. Ada yang nyebut apa namanya RPP Merdeka, coba orangnya. Sebenarnya ya nggak ada sih. Cuma kalau mau dibuat istilah kita sendiri nggak apa-apa juga RPP Merdeka.
Kemudian konsep berikutnya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Ini fungsinya sama seperti KKN di waktu kurikulum 2013. Berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik agar pendidik dapat memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan intervensi pembelajaran sesuai kepada peserta didik, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita selesai melaksanakan pembelajaran, untuk mengukurnya, untuk mengukur keberhasilan itu, dia harus dikomplementasikan dengan KKN kalau dulu. Sekarang dengan KKTP ada rubriknya. Oh, ini berhasil, ini sudah menunjukkan, ini sudah baik dan segala macam, itu rubrik gitu. Ya persoalannya kita nggak terbiasa dengan rubrik itu, karena membuat rubrik itu ya butuh kalian juga sedikit. Tapi karena nggak biasa aja sebenarnya. Yang berikutnya ada ini, definisi profil pelajar Pancasila. Muaranya ke sini semua Bapak Ibu ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu merupakan sejumlah ciri atau ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, Bapak Ibu. Misalkan profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, Bapak Ibu. Ya, ada 6 dimensi. Kadang-kadang yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua, berkebinekaan global. Dimensi yang ketiga, bergotong royong. Dimensi yang keempat, bernalar kritis. Dimensi yang kelima, mandiri. Dimensi yang keenam, kreatif, Bapak Ibu. Ada 6 dimensi. Nanti dari 6 dimensi itu diturunkan lagi, ada turunan yang menjadi elemen, Bapak Ibu. Dari elemen ada lagi turunan yang menjadi sub elemen, Bapak Ibu. Ya, ada sub elemen. Ada beberapa orang mengatakan disingkatnya makan roti manis, disingkatnya supaya mudah menghafalnya, mungkin makan roti manis. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, bertolak mulia dan seterusnya. 6 dimensi tadi lah. Kemudian ada istilah lagi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini, yang selalu disingkat dengan P5. Itu merupakan kegiatan kurikuler tadi berbasis proyek dan dilaksanakan sesuai dengan tema-tema yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, Bapak Ibu. Nanti di kurikulum Merdeka ini ada kegiatan proyek. Proyek itu berdasarkan tema-tema, sudah disediakan pemerintah temanya. Misalnya salah satu contoh temanya kearifan lokal gitu. Jadi kita membuat proyek itu, membuat kegiatan untuk anak-anak didik itu dalam beberapa jam pelajaran gitu. Dalam beberapa jam pelajaran. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk ini, menguatkan profil pelajar Pancasila. Mengapa kata yang diambil adalah penguatan? Kan proyek penguatan. Karena diyakini sebenarnya nilai-nilai tadi itu, beriman, bertakwa, itu kan sudah ada pada diri kita masing-masing, pada anak. Mandiri, kreatif. Cuma yang perlu dikuatkan, perlu ditumbuh kembangkan, perlu dioptimalkan ya Bapak Ibu. Makanya kata yang diambil itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan berikutnya, pelajar Pancasila. Apa sih pelajar Pancasila itu? Bapak Ibu, pelajar Pancasila itu pelajar sepanjang hayat. Pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Bapak Ibu. Itu dia pelajar Pancasila. Sudah apa lagi? Ini masih konsep aja, Bapak Ibu. Jam berapa tuh? Biasanya kalau ada gini kan terus ya. Iya, betul. Ada kerupuk tuh. Ada sambal macam. Oke, kita lanjut ke istilah berikutnya. Ada pasti, Bapak Ibu. Tapi kan supaya nyambung, pasti berapa? Kita sementara kita mesti begini pasti, gitu kan. Jadi
ada istilah yang digunakan dalam kurikulum merdeka ini juga sebagai PASE atau PASE perkembangan. Apa dia? Tingkatan perkembangan capaian pembelajaran murid, Bapak Ibu. Ya, PASE. Jadi pembelajaran itu berdasarkan PASE-nya gitu. PASE bukan berarti tingkatan kelas. Kalau jenjang atau tingkatan berdasarkan usianya itu kelas jenjang kelas 1, kelas 2. Kalau PASE yang dimaksud di sini adalah jenjang atau tingkatan berdasarkan kesiapan belajarnya. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, ini perlulah supaya kita familiar kan dengan pengetahuan ini. Jadi dalam kurikulum merdeka itu Bapak Ibu, kalau ada bara buah lah ya untuk penampilan orang yang ambil. Oke. Jadi dalam kurikulum merdeka itu dimulai dari fase fondasi, Bapak Ibu. Fase fondasi itu untuk jenjang TK PAUD. Itu fase fondasi namanya. Ya, fase fondasi. Kemudian untuk jenjang kita, untuk jenjang SD ini, fase itu dibagi menjadi 3, Bapak Ibu. Ya. Jadi fase itu ada yang setahun, ada yang 3 tahun. Kita mulai dari fase A. Jadi fase A itu untuk SD kelas 1 dan kelas 2. Itu berarti mereka fase A. Fase A, Bapak Ibu. Nanti CP-nya ada itu fase A. Tapi fase A itu di CP itu jadi 1. Jadi 1 semua. Loh, mana yang kelas 1, mana kelas 2? Itulah sebenarnya kita disuruh mikir itu. Iya, menurunkannya. Makanya salah satu yang harus ada, salah satu nilai yang ada di kurikulum merdeka ini adalah nilai kolaboratif, Bapak Ibu. Kolaborasi. Artinya apa? Bapak Ibu mungkin selama ini ketika kita masih kurikulum 2013 dan sebelumnya, misalnya Bu Nopi ngajar kelas 1, misalnya begitu. Maka Bu Nopi sebenarnya bisa menyelesaikan administrasinya sendiri. Bisa. Kenapa? Karena KIKD-nya ini udah tertentu. Ini kelas 1 ya, ini enggak. Nanti di kurikulum merdeka ini secara teori ya Bapak Ibu, secara teori guru kelas 1 itu harus bekerja sama dengan guru kelas 2. Kenapa? Karena mereka berbagi kue nih. Iya, betul, Nopi. Ini kan CP-nya banyak nih. Jadi kelas 2 melanjut. Iya, jadi apa namanya? Oh, ini lah nih. Ya, kayaknya untuk kelas 1 ini CP-nya kan kita tentukan nih. Baru nih bagi-bagi. TP 1 kita kasih nomor aja lah. TP 1, TP 2, TP 3, kelas 1 aja ya kita selesaikan. Nanti TP 6 sampai 10 di kelas 2 ya Ibu ya. Itu kolaborasi kerjasama gitu. Itu secara teori Bapak Ibu ya, secara konsep. Makanya kelas ini berikutnya fase B itu kelas 3 dan kelas 3 sampai kelas 4 itu disebut fase B. Berarti guru kelas 3 dan guru kelas 4 musuhnya sama. Jangan nanti kelas 3 TP 15 udah di kelas 3 diselesaikan. Guru kelas 4-nya ngulangi lagi dari TP 14 dan 15. Bisa gitu. Kecuali memang anak itu belum menuntaskan itu, boleh secara teori boleh diselesaikan. Jadi ada nilai kolaborasi di sini, kerjasama. Kemudian fase C. Jadi fase C itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Jadi jenjang SD ini dibagi menjadi 3 fase, Bapak Ibu. Fase A, fase B, fase C. Gitu. Untuk fase D itu SMP 3 tahun dia. Jadi satu fase untuk SD itu 2 tahun. Di sana fase A kelas 1 sampai kelas 2 kan 2 tahun itu. Kalau di SMP 3 tahun. Fase D itu 3 tahun. Satu fase, untuk fase D 3 tahun. Kelas 7, 8, 9 3 tahun. Fase E ini 1 tahun nih. Kelas 10, kelas 1 SMA istilahnya ya. Ini fase F itu kelas 11 sampai kelas 12. Jadi fase itu sampai fase F.
Bapak Ibu. Mulai dari pasir fondasi. Pasir fondasi itu untuk TK, PAUD, itu pasir fondasi namanya. Konsepnya ya tadi, misalnya berarti belajar kelas 5 sama kelas 6 kan kita masih C itu. Nah, kan ada misalnya bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia CP-nya jadi satu ya, nggak disebutnya ini kelas 5, ini kelas 6 nggak disebutnya. Kita lagi yang iya, kita yang menentukan. Itulah kolaborasi tadi. Contoh tadi kan ada kak yang di fase A dinampakkan Pak Zul di bidang studi agama. Itu udah ditaruh. Cuma kita lagi yang lagi apakah dia masuk di kelas 1 atau di kelas 2. Iya. Tinggal kita sesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kesiapan pelajarannya juga. Kira-kira begitu. Struktur kurikulum Bapak Ibu, coba supaya lebih familiar kita walaupun kita belum pakai kurikulum merdeka. Sebenarnya memang harus mulai sekarang Pak Zul dipelajari. Iya. Tidak semuanya harus kelas 1. Berarti Pak Zul untuk membuat itu menurut saya ya, kan kita dibagi langsung fase A, B, C. Iya. Berarti kan mulai berkolaborasi nih guru kelas 1 dan kelas 2. Berarti besok harus ada KKG-nya, Pak. Ya, memang rencananya KKG memang kelas 1, kelas 2, KKG-nya kelas. Oke. Jadi dulu yang begini Pak Zul, menurut saya kan sementara katanya kita tahun ajaran baru ini kelas 1 dan 4. Sementara kita kan harus nyusun tuh Pak Zul. Apakah kita nyusun punya kita misalnya kita kelas 1 gitu contoh nih. Berarti kalau gitu tetapkan aja guru kelas 2 itu siapa. Jadi bisa dia meneruskan mereka bisa bekerja. Berarti besok setelah misalnya nih tadi kelas 1 untuk kelas 1 Bu Novi misalnya ya. Nah, kelas 1 nanti misalnya mereka bekerja untuk nanti setelah selesai Novi udah tetap dengannya enak. Seperti itu. Jadi selesai silabus perangkat itu Pak. Iya, itu juga boleh. Cuma seperti yang saya bilang tadi kan, semuanya udah ada. Iya, memang udah ada. Cuma kan pengerjaannya langsung di Ya tinggal nyamperin aja. Tinggal Pemahamannya aja. Bukan saya buat, itu kan dari pemerintah. Kan kami dari kopinya maksudnya Pak. Kalau kopinya nanti kita bahas. Siapa ada sebagian aja. Ya kan kopinya juga. Kita semua. Konsepnya begitu. Kalau saya pribadi bilang Solo di print sama bendaan MTU itu yang khusus untuk SD. Bisa kita melihatnya nggak balik apa Pak Zul. Kalau sempat 1.000 berapa tuh 1.800 sekian halaman berapa ribu? Ada yang USG Berapa? Khusus SD aja. Berapa orang? Menarik, berapa orang? Intinya begini. Di kurikulum merdeka itu ada semua. Kita tinggal Jadi bisa bekerja. mengadaptasi lah bahasanya, tinggal mengadaptasi aja. Cuma tadi makanya kita bicara konsepnya aja. Kalau kita konsepnya paham, ya kan apa yang kita print kan kita paham juga. Gitu. Kira-kira begitu. Tinggal melaksanakan aja. Yang jadi kalau ada apa kemarin Bu Dewi merasa Pak Azul kalau nggak mudah-mudah yang masa dari belajar tidak suka pasti nah apa pun pasti nah gitu. Jadi pasti itu sederhananya gini Bapak Ibu. Sampai dengan tingkat. Tapi tingkat kesiapan belajar bukan tingkat usia. Kalau tingkat usia itu kelas. Nah ini yang dimaksud pasti di sini tingkat kesiapan belajarnya. Gitu. Jadi supaya kita familiar, kelas berapa? Pasti A. Kalau pasti A itu kelas 1 dan kelas 2. Pasti B itu kelas 3 dan kelas 4. Pasti C itu kelas 5 dan kelas 6. Gitu untuk kita yang SD Bapak Ibu. Kemudian ini tadi pembelajaran intrakurikuler, kemudian proyek ini P5 tadi, jadi sekitar 20% beban belajar per tahunnya Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Sebelum ke sana ke struktur kurikulum aja lah. Pasti aman Bu ya? Sudah clear ya yang dimaksud dengan pasti itu. Ya. Benar nih. Sering kelas berapa sekarang? Berarti pasti berapa? Oh, pintar. Sekarang pertanyaan nggak tahu Mas, Thomas kelas berapa? Banyak lah. Sama semua fase. Fase ABC. Sampai G pula langsung. Oh dia kayak ABC.
ada dapat darah sisa kami nggak dapat kan, Rik? Kalau udah sisa pula Jadi kalau cari kayak di bus, dia masih ada sisa. Ah. Dana sisa nyarinya paling kaya. Dan sampah namanya sisa. Oh, ya, betul. Itu sih. Tapi bilang aja gitu, nanti juga dicari kan. Aku minta. Jadi kan nanti Yang bawa. nanti kalau nanti passwordnya Belum selesai masing-masing. 020512. Udah. Sudah Pak Don? Nah. Enggak, belum. Ah, oke lagi. Mati masuk. Ah, Lewat di Erna mati. oh. Nanti Erna 5 menit 10 menit lagi kan Pak Don? Itu ya. Ya kan? Sampai masuk kita lagi. Oh, ya. Oh. Iya. Habis Nanti lagi. waktu berikutnya sepakati lah kalau memang mau lagi kan nanti. Ya. Kalau Anda tetap kami cari. Yang penting konsepnya dulu. Bapak Ibu kalau ini banyak ini. Nah konsep ini loh, konsep kurikulum kita. Mereka itu. Itu tugas Pak saya. Oke, di sini ya, di sini. Jadi 1 jam tadi yang 4 ini kemarin di kurikulum 2013 itu diambil ke sini 1 jam. Loh ini kok 36 jumlahnya? Iya kan 36 ini. Kan 1 tahun seperti itu. Gitu. Apa ini? Ini profil kegiatan P5 itu Bapak Ibu adalah kegiatan yang tujuannya untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, untuk menumbuhkan dimensi yang 6 tadi itu, yang beriman, mandiri, kreatif, adalah kritis, untuk menumbuhkan itu. Jadi kegiatan P5 ini gak ada kaitannya dengan mata pelajaran IPA, matematika, agak ada. Dia lintas disiplin ilmu, lintas, iya, dia fokusnya ke penumbuhan tadi, penumbuhan dimensi profil pelajar Pancasila tadi itu Bapak Ibu. Itulah salah satu ciri khas kurikulum Merdeka ini, ada P5 ini. Bapak Ibu mau bilang gini, kemarin kurikulum sebelumnya nggak ada, proyek ada, tapi apa? PPK, penguatan pendidikan karakter, kan ada. Cuma sekarang ini dia punya waktu khusus, ya, dialokasikan khusus 20% waktu setahun itu dikhususkan untuk ini. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jumlah total jam pelajarannya 140 Bapak Ibu. Jadi Bapak, maksud jam wajib. Sebab kalau nggak ikut ke sini kurang 24 jam sampai. Dari masa timur. Sampai iya. Berarti gerak juga apa aja 2 kali seminggu masuk? Ya? Gerak juga 2 kali seminggu masuk. Kalau Bukan. Nggak 2 kali seminggu. bisa dibikin di apa? Dia kayak seperti bisa ditambahkan ke ekskul tapi terus agama. Iya. Ya. Oke, ini kan agama Islam nih, Kristen dan seterusnya sama. Oke, sekarang ini kelas 1 Bapak Ibu ya. Ini kelas 1 tadi nih. Betul kelas 1. Sekarang ini pendidikan Pancasila. Ah, ini kan berubah namanya mata pelajarannya. Kalau kurikulum 2013 pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Nah, sekarang balik lagi ini namanya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ini perlu juga Bapak Ibu kita supaya kita nggak malu juga nyebut nama orang kan. Nah, tapi kalau masih kurikulum 2013 ya kita nyebutnya PPKN atau PKN kan. Sekarang kembali lagi PD, bolehlah disingkat pendidikan Pancasila gitu ya. Oke. Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu sebentar. Mungkin ada yang apa? Kurikulum Merdeka ini kalau di kurikulum 2013 itu kan pembelajarannya tematik. Kalau di sini diberi keleluasaan, dibebaskan. Bapak Ibu mau pakai apa? Mau dibuat tema boleh, mau per mata pelajaran juga boleh, atau mau diintegrasikan juga boleh. Bapak kita bebas, atau pendidikan bebas mau pakai mana terserah. Gitu. Oke, pendidikan Pancasila. Kalau kemarin kelas 1 berapa sih mas kemarin? Berapa sih? Nggak ingat ya? Oke lah. Berapa jam dari PPKN ini? 4 juga. Sama ini 4 juga 1 jam pelajaran.
Dan ini empat. Ini empat. Nanti sini ada yang berkurang itu. Nanti ke sini ya. Bahasa Indonesia. Belajar. Mungkin kemarin 7 ya. 6 juga ya. 6. Kalau 7 berarti dia pindah ke sini 1 itu. Jadi 1. Ini hitungannya ke 36 minggu tadi. Ini kenapa 72? Karena dua diambil di sini. 2 jam. Ini bahasa Indonesia mungkin kemarin 8 jam mungkin. Untuk kelas 1 ya. Nah, makanya sekarang 36 jam seminggu. Jadi 1 minggu itu belajar bahasa Indonesia karena itu cuma 6 jam pelajaran. Yang 2 jam itu harus ke sini. 4 Ke jam P5. lagi. 72 berarti 4 jam lagi. Dua lah. Dan kali ini kan 2. Kali 2 Bu. 36 minggu, 36 kali 2 makanya 72 dia. Matematika 4 jam. Ke sini dia perginya. PJOK-nya 3 jam. Kalau sekarang ini kan 4 jam tuh. Yang 1 jam tuh ke sini juga. Gitu. Terus ini ke seni dan budaya. Nah, Mau cuma masuk lagi. ini Bapak Ibu, seni budaya ini perintahnya begini. Ini kan banyak nih pilihannya nih, seni dan budaya ini. Kalau kemarin kan SPDP ya, atau pelajaran. Kalau sekarang seni budaya, tapi kita satu sekolah itu wajib memilih satu. Mau seni musik, atau seni rupa, seni teater, atau seni tari. Wajib ada satu. Bapak Ibu nanya, boleh kita borong semua Pak? Boleh. Yang tak boleh, tak ada. Nah begitu. Harus ada satu yang kita ambil. Terserah apa yang apa. Mau diambil keduanya, 3 boleh ya? Memilih pas sekolah apa lepas Sekolah lah. Sekolah. Sekolah itu mau pilih apa? Itu ngasih ditari lah bermenari-nari. Masih sakit pasir. Tapi terkait pertanyaan yang kita tadi apa? wajib dan lumpuh lah nanti. Nah, Ya. Pokoknya harus ada lah. Ada gitu. Seni dan budaya ini. Oke. Berapa jam? 3 jam Bapak Ibu. Kalau sekarang kan SPDP 4 jam. Nah, sekarang untuk kurikulum Merdeka besok 3 jam. 1 jam itu pindah ke sini. Pindah ke P5. Ini kelas 1 nih. Nanti kelas 2 beda lagi, kita lihat nanti. Supaya kita besok oh gini paham gitu kan. Kemudian bahasa Inggris. Nah, balik lagi bahasa Inggris Bapak Ibu. Kurikulum 2013 bahasa Inggris sebenarnya ada juga sih, cuma nggak apa. Kalau di sini kurikulum bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris ini juga masih apa ya, masih pilihan juga. Boleh dia pilihan, boleh di ini satuan pendidikan. Satuan pendidikan boleh mengajarkan ini mata pelajaran bahasa Inggris. Dia 2 jam dalam 1 minggu belajar bahasa Inggris diajarkan. Pertanyaannya, jika satu sekolah itu, tapi ini kan pilihan, artinya tidak pun, ya nggak masalah, gitu loh, nggak masalah, gitu ya. Informasi yang saya dapat nanti untuk mengajar bahasa Inggris ini apa ya? Tidak mesti guru khusus gitu, sama guru khusus, tetapi di apa ya? Diberdayakan guru kelasnya, kira-kira begitu. Diberdayakan guru belajar kelasnya. bahasa Inggris. Kenapa? Maksud mereka itu begini, ini informasi yang saya dengar. Maksudnya begini, pelajaran bahasa Inggris itu di SD itu bukan berarti belajar grammar, bukan berarti belajar tata bahasanya, bukan. Tapi belajar ya, sederhana, things in the kitchen, things in the bathroom, things in the living room. Nah, gitu kira-kira. Kita aja sih. Ini blackboard, table, hanya itu aja. Makanya kementerian yang saya dapat videonya hanya diusahakan mendorong guru kelasnya untuk bisa itu aja. Bukan berarti ngomong bahasa Inggris. Makanya tidak diperlukan. Nah, pertanyaannya, terus kalau dari kelas 1, ini kelas 1 nih. Pertanyaannya, kalau ada satu sekolah itu memang ada guru khusus bahasa Indonesia, boleh? Ya sangat boleh, ada masalah. Itu Pak Jula lagi tuh. Guru kelas berapa? Guru kelas Habis itu baru mata vokal.
Muatan lokal itu, Kelas sekali kelas. muatan lokal itu, ya ini muatan lokal seperti kalau kita di Riau BMR gitu, hanya 2 jam. Atau kalau di Jawa mungkin bahasa Sunda itu mereka bahasa Jawa itu hanya 2 jam pelajaran dalam seminggu. Bapak Ibu bisa lihat, ini kan totalnya ini, total seminggu. Ini nggak masuk ini loh, belum masuk. Yang 3 mana totalnya? Total JP tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, mata lokal dan mata pelajaran sekarang satu pendidikan. Berarti kalau nggak masuk, Bapak Ibu kita hanya 23 jam. Berarti kan belum memenuhi 24 jam pelajaran seminggu. Iya, sebenarnya Bapak Ibu dia masuk bahkan lebih. Kenapa? Karena besok kita wajib ini ke P5, ke proyek P5 itu kita wajib menjadi fasilitator namanya Bapak Ibu. Misalnya Bu Novi kelas 5, maka Bu Novi menjadi fasilitator P5 di kelas Ibu gitu. Nanti konsep P5 ini kita rapat, dibentuk panitia, dibentuk tim, ada koordinatornya, ketuanya, ketua pelaksana proyek itu. Ya kurang lebih mungkin seperti ini, ada panduannya juga. Ada panduannya. Panduannya tepat juga. Bagaimana melaksanakannya, membentuk timnya, di SK kan. Koordinator itu ibaratnya ketuanya. Koordinator itu nanti dapat jam pelajaran dia. Sebagai koordinator dia dapat 2 jam pelajaran, dihitung sebagai 2 jam pelajaran. Bapak Ibu sebagai fasilitator ini pertama nanti satu tadi. Misalnya Pak Luman tadi kan agama kan cuma 3 jam itu masuk. Kalau dihitung di kelas 1 kan nggak sampai. Maka masuk harus. Memang kita semua pendidik itu harus menjadi fasilitator. Fasilitator itu istilahnya pendamping lah. Nanti anak-anak itu sedang melaksanakan kegiatan proyek, kita yang mendampingi bergantian atau terjadwal gitu. Itu harus disusun. Itu secara teori Bapak Ibu. Kegiatan P5 itu. Sedikit lagi ya di sini ya. Kita lanjut lagi. Bapak Ibu terlihat di sini apa saja mata pelajaran di kelas 1 untuk kurikulum merdeka? Agama, pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, PJOK, seni dan budaya. Itu yang wajib. Oke. Masuk kelas 2 nih Bu, kelas 2. Hampir sama. Bahasa Indonesia 7 ya. Ini beda sedikit. Coba kita lihat tadi bahasa Indonesia Bapak Ibu di sini. Satu minggu 6 jam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 1. Di kelas 2 ya. Di kelas 2 Bu ya. Di 7 jam seminggu. Nah, ini harus kita pahami juga supaya nggak ada perdebatan ya, supaya tidak ada perdebatan gitu maksudnya. Oke. Habis pasti A. Sekarang pasti B, kelas 3 dan C, kelas 3 sampai kelas 5. Nanti kelas 6 terpotong karena kelas 6 itu durasinya lebih sedikit. Jadi kelas 3 sampai kelas 5 itulah nanti sudah baru ada mata pelajaran IPAS itu Bapak Ibu. Salah satu yang menjadi ciri kurikulum merdeka IPAS. IPA dan IPS yang digabung jadi satu. Ya. Kelas 1 kelas 2 belum, mereka belum belajar itu, belum ada mata pelajaran IPAS. Ini agama tetap 3 jam, kelas 3 sampai kelas 5. Kemudian pendidikan Pancasila 4 jam. Bahasa Indonesia cuma 6 jam seminggu, matematika 5 jam seminggu. Ini dia IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Itu 5 jam seminggu. 5 jam seminggu. PJOK-nya juga 3 jam seminggu, itu ya 3 jam. Oke. Ada IPAS-nya. Jadi IPAS itu mulai dari kelas 3. 3. Kemudian di kelas 6, terus kelas 6 3 jam. Ini kenapa asumsinya 32 minggu? Karena minggu kelas 6 itu kan udah apa ya? Udah lebih banyak liburnya gitu kan?
hanya diasumsikan 32 minggu aja dia. 3 jam, 4 jam bahasa Indonesia, 4 jam matematika dan seterusnya. Kipas 5 ya. Kipas 5. Kipas 5. Jadi Bapak Ibu, kita simpulkan, ini hanya konsepnya aja dulu. Nanti terkait bagaimana memerlukan TP dan tidak cari waktunya. Tapi adalah usah dulu, karena udah ada semua. Yang penting kita pahami. Bagaimana membuat EPP yang plus itu atau modul ajar itu, semuanya udah ada contohnya. Kita tinggal pahami aja. Kalau Bu? Tinggal memahami aja sebenarnya semua gitu. Dan itu dari pemerintah. Diperhatikan, dibilang. Iya, kita sesuaikan dengan kondisi karakteristik kita. Jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan atau pengorganisasian yang paling utama itu di kurikulum Merdeka ini dibagi menjadi 2. Ada kegiatan pembelajaran intrakurikuler namanya, yang di kelas itu kita masuk belajar bahasa, belajar matematika dan seterusnya. Dan ada kegiatan co-kurikuler atau kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan semua kita wajib menjadi fasilitator. Kalau tidak itu maka jam kita berkurang, tidak sampai 24 jam. Itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nanti lain waktu kita sambung kembali. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu. Untuk masih konsep ya, saya ulangi ini masih konsep umum supaya kita lebih melihat apa sih kurikulum Merdeka. Oh begini ya Pak, sederhana Bapak Ibu, sederhana sekali Bapak Ibu. Tapi SPP-nya nggak bisa Google ya, Pak Jo. Ya. Nah, lagi SPP di Google ya. Ada. Ada Ada semua. Berarti tinggal merubah nama juga nya. Iya, kira-kira seperti itu. Cuma ini ya, itu tadi yang saya sampaikan. Artinya Di situ banyak Pak Jo apa-apa rumah. Jadi nanti kita sesuaikan yang sesuai dengan keadaan sekolah kita. Jangan kok copy paste semua. Rencana itu ya. begini, kita luruskan dulu lah, kita luruskan pemahaman konsep RPP 1 ini. Jadi sebenarnya apa ya, RPP itu sebenarnya bukan 1 lembar. Cuma Mas Menteri kemarin itu kan di awal itu dia ingin menyederhanakan komponen yang 13-14 komponen RPP itu, disederhanakannya, diciutkannya menjadi 3. Yang penting ada 3 utama. Yang penting ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah, ada asesmen atau penilaian gitu. Sebenarnya 3 komponen ini aja kalau dituliskan ataupun diketik, dia pasti lebih dari 1 lembar gitu. Jadi penamaan, pemberian nama RPP 1 lembar itu sebenarnya apa ya, dari mana kita nggak ngerti. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita ulangi, saya tegaskan, kurikulum Merdeka ini mudah, semudah-mudahnya Bapak Ibu. Ya, jadi yang sulit itu cuma 1 Bapak Ibu. Apa itu?